Oke, terima kasih. Selamat datang kembali di Mahasiswa Berbicara. Jadi, Mahasiswa Berbicara ini adalah podcast yang diadakan oleh BEM Fakultas Ilmu Komputer. Kami di sini berbicara mengenai apa hal-hal yang diresahkan oleh mahasiswa, pertanyaan-pertanyaan mahasiswa kami bicarakan langsung di sini. Sekarang kami sudah menginjak episode keempat. Di episode sebelumnya itu kita sudah mengundang mahasiswa dari EPOM mengenai bagaimana sih perasaannya mengenai pembelajaran online di Fakultas Ilmu Komputer saat mulai pandemi sampai sekarang. Nah, sekarang untuk menindaklanjuti episode 3 kemarin, kita mengundang langsung Pak Rio itu dari SPM, Iya. dari SPM dan Pak Jerry itu dari sebagai dosennya. Jadi penindaklanjutan dari episode 3. Sekarang menginjak episode 4 mengenai bagaimana sih cara kerja SPM dan penerapannya itu bagaimana. Nah, mungkin untuk pertama kita ke SPM dulu, ke Pak Rio dulu. Jadi sebenarnya banyak yang tidak tahu juga mengenai eksistensi SPM. Iya, waktu podcast kemarin itu mahasiswa itu baru tahu setelah saya kasih tahu mengenai SPM. Jadi sebagai awalan ya bisa dipaparkan tidak secara garis besar, tapi menyeluruh gitu kan, mengenai bagaimana sih itu cara kerja SPM itu bagaimana itu dia berfungsi sebagai apa dan segala macam. Silakan Pak Rio. Berapa menit ya? Ya, seininya aja lah, Siap. sepuasnya sih. Sepuasnya. Iya, Siap. sebenarnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Di Asep ya, Iya, dari iya. mahasiswa berbicara. Jadi SPM itu kalau singkatannya sih kan Satuan Penjaminan Mutu. SPM itu berfungsi sebagai satu unit, saat ini satu unit, bagaimana penjaminan mutu terkait tridharma di satu universitas itu dilaksanakan. Nah, terkait apa saja? Ya terkait bagaimana pendidikan, tridharma pertama, kemudian yang kedua adalah pengabdian, tridharma kedua, dan yang ketiga, kedua itu penelitian, yang ketiga itu pengabdian. Nah, terkait dengan bagaimana sih mekanismenya? SPM itu kami ini melaksanakan monitoring evaluasi pendidikan misalnya. Pendidikan itu kita monet menggunakan sistem namanya Eva Jamu, evaluasi penjaminan mutu. Nah, sistem Eva Jamu ini itu adalah sistem yang dibuat agar nanti setiap prodi dan setiap fakultas itu melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran pendidikan itu dalam setiap semester. Sehingga Eva Jamu ini nanti berelasi dengan kinerja dari GKM, gugus kendali mutu di tingkat prodi ya, kemudian yang nanti itu divalidasi dan diketahui oleh GPM, gugus penjamin mutu di tingkat fakultas. Nah, dari data-data yang GKM setiap prodi dan GPM setiap fakultas inputkan ke dalam Eva Jamu, itu akan menjadi sebuah data general yang kemudian dianalisis. Nah, hasil analisisnya itu akan nanti disampaikan di dalam rapim yang biasanya isinya itu ada rektorat sama dekanat. Nah, apa saja nanti yang yang dihimpun sebagai data di dalam Eva Jamu? Pertama tentu tentang perkuliahan, bagaimana perkuliahan berjalan, misalnya dari sisi eh, apa namanya dari sisi mata kuliah misalnya itu kehadirannya itu tingkat kehadiran pelaksanaan perkuliahan berarti antara dosen dan mahasiswa itu berapa persen. Setiap dosen nanti diambil rata-rata setiap prodi nanti laporan ini divalidasi oleh GPM. Terus yang kedua tentang materi, apakah sudah men, um, memenuhi capaian pembelajaran. Nah, yang mengukur memenuhi capaian pembelajaran atau tidak adalah prodi ya, Pak Jiri ya, prodi. Jadi, ketika ini ada dosen A, beliau belum memenuhi atau sudah memenuhi, itu diputuskan oleh DKM. Karena yang mengisi data itu DKM. Terus kemudian tentang banyak ya ada datanya. Jadi sampai kepada
misalnya ini perkuliahannya itu kira-kira dia sudah memenuhi berapa pertemuan belum, sehingga nyampe UTS berapa pertemuan, sampai UAS berapa pertemuan. Semua data yang terkumpul itu, karena SPM ada di tingkat lembaga, itu semua data akan dianalisis dan dilaporkan sebagai hasil evaluasi dan monitoring penjaminan mutu dalam bidang pendidikan, itu disampaikan. Nah, hasil dari perhitungan analisis setiap periode, setiap semester, ketika disampaikan di rektorat dan dihadiri oleh dekanat, diharapkan menjadi bahan masukan bagi dekanat untuk memperbaiki poin-poin yang mana di poin misalnya ada yang lemah, nanti itu ditindaklanjuti oleh dekanat melalui GPM, dan itu nanti diterjemahkan lagi perbaikannya seperti apa di tingkat GKM. Gitu. Nah, sehingga ini berlangsung secara periodik terus-menerus. Nah, terus-menerus sampai berarti misalnya akhir semester genap kemarin, sekarang masuk semester ganjil, nanti di akhir semester ganjil sekitar bulan Januari Februari itu akan ada pengisian laporan lagi dari GKM. Nah, sistem Eva Jamu ini dibuat agar apa? Agar memudahkan sebetulnya bagaimana mitra kita di GKM dan GPM itu bisa melaporkan secara sistem, tidak bolak-balik membawa kertas dan lain-lain, dan juga memudahkan data itu tersimpan sehingga kita evaluasi pun bisa by system juga gitu. Itu dalam kaitan secara umum posisinya SPM di bidang pendidikan. Nah, bagaimana di bidang penelitian? Penelitian dan pengabdian dalam hal ini menjadi ranahnya LP2M. Nah, SPM melakukan monitoring dari sisi bagaimana sih capaian proses penelitian dilakukan dari mulai pengajuan proposal, pelaksanaannya gitu kan. Pasti datanya berkoordinasi dengan LP2M, karena LP2M sebagai lembaga itu sudah mempunyai proses PPEPP sendiri, bagaimana evaluasi dilaksanakan gitu kan. Jadi SPM langsung berkoordinasi mengambil data dari sana, sehingga nanti ketika data dibutuhkan, misalnya ini ternyata ada penelitian dosen yang kurang melibatkan mahasiswa, maka itu jadi masukan bagi LP2M nanti di bawahnya dosen-dosen, bahwa ke depan penelitian dan pengabdian itu harus sesuai dengan standar mutu, bahwa harus ada mahasiswa dilibatkan. Jadi secara garis besar, secara general, SPM ini adalah unit yang ditugaskan saat ini, namanya masih satuan ya, berarti setingkat unit, itu untuk menjamin mutu sesuai standar minimum perguruan tinggi, baik dari pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian, dan bahkan jika ada standar-standar yang kita ingin melampaui, itu SPM harus mengawal itu, bahwa standar itu bisa dilaksanakan dan tercapai mutunya. Jadi kalau keluarannya bahwa akreditasinya itu marking dari proses yang kita lakukan. Intinya sih SPM dalam hal ini akan emang ini ya, Iya, Asep baru tahu, ada berapa mahasiswa baru tahu, mungkin sebenarnya bisa disampaikan satu aspek Pak. Gitu. Oh iya, Iya, bisa, satu aspek. bisa. Jadi memang termasuk jadi kalau misalnya ada standar baru yang diminta oleh Dirjen Dikti, lalu kita Uniku punya standarnya apa, itu SPM yang melakukan monitoring, evaluasi, mengajak untuk semuanya itu bekerja inline dengan standar yang diinginkan. Begitu sih. Iya, oke. Berarti ya SPM ini berarti tidak langsung turun, karena ada GKM dan GPM gitu. Jadi menerima laporan dari GKM dan GPM. Betul, karena memang sebagai rentang kendali ya. Rentang kendali artinya SPM di posisi sebagai unit direktorat yang berarti ada 18 prodi ya, 18 prodi dan sekitar 5 fakultas sama satu sekolah pasca ya. Nah itu
Data yang datang untuk monitoring evaluasi itu berasal dari itu 18 prodi dan tadi 6 fakultas itu. Iya. Gitu. Itu tim dari GKM dan GPM-nya apakah mengambil dari dosen atau bagaimana? GKM itu biasanya posisinya adalah kaprodi ya di Kaprodi, betul, sekretaris prodi. betul, Sekretaris kaprodi dan sekretaris prodi, sehingga siapa yang mengetahui capaian pembelajarannya itu tercapai nggak sih untuk setiap dosen, yang mengetahui tentu kaprodi dan sekprodi. Maka posisi mereka lah adalah posisi gugus kendali mutu. Jadi pengendali mutu di setiap prodi, karena sebetulnya ketika prodi-prodi mencapai mutu dengan baik, maka satu fakultas itu agregatnya akan menjadi baik, sehingga nanti satu universitas lah yang akan mencapai mutu gitu. Ya, berarti berdasarkan laporan dari GKM dan GKM ini ke GPM kan gitu. GPM kalau di dalam panduannya GPM itu tugasnya untuk memvalidasi, artinya satu fakultas ada 4 prodi, berarti ada 4 GKM, bahwa benar nggak sih, jadi mensahkan gitu ya. Berarti kalau GPM dari dekanat gitu. Dari dekanat, betul, dari dekanat. Gitu. Berarti SPM menerima laporan-laporan dari GPM dan GKM tersebut. Betul, iya, dari sistem. Nah, terus kan ada evaluasi mengenai setiap akhir semester kan, ada evaluasi. Nah, itu sebenarnya nanti kan setelah ada evaluasi itu ada, misalkan ada kekurangan, itu tindak lanjutnya itu apakah sifatnya ini memang mengharuskan mengisi kekurangan itu atau memang hanya sebagai saran saja gitu dari SPM? Oh, kalau tindak lanjut dari hasil yang dilaporkan oleh SPM, misalnya ada standar yang tidak tercapai, itu tentu disampaikan nanti di rapat dekanat, rapim gitu ya, ada dekanat. Nah, secara tidak langsung sebetulnya mengharuskan ini hal yang tidak tercapai ini tolong diselesaikan, yang tolong ini capaiannya kurang, tolong diperbaiki ke setiap dekanat, dengan harapan dekanat kan berarti GPM, dengan harapan GPM ini akan mendeseminasikan dari GKM mana yang kurang, nanti ditindaklanjuti oleh kaprodi terhadap dosen-dosennya gitu. Oke, saya ke dosen dulu. Dosen sekaligus kaprodi kan? Iya, kaprodi. Jadi kan berarti di GKM juga. Iya. Nah itu bagaimana nih GKM memonitoring, mengevaluasi kinerja pembelajaran gitu? Bisa diceritakan? Yang saya tahu, yang saya lakukan di DKV terutama sampai saat ini, pertama acuan saya pertama itu adalah visi misi yang ada di fakultas. Dari visi misi fakultas kemudian diterjemahkan turun ke dari universitas turun ke fakultas, kemudian visi misi itu diterjemahkan ke prodi secara proses pengajaran dan penelitian dan pengabdian. Dari hasil-hasil itu, taruhlah kalau di pengajaran setiap dosen atau setiap prodi itu menyiapkan yang namanya kurikulum. Acuan kurikulum itu harus mengacu kepada visi misi yang ada dari unit sampai ke prodi itu sendiri. Biasanya terkait dengan mata kuliah dan capaian pembelajarannya. Nah, itu nantinya akan diterjemahkan lebih luas lagi di RPS. Diterjemahkan di RPS, konten mata kuliah yang terkait di situ seperti apa sih? Nah, di RPS itu diharapkan setiap dosen menyusun perkuliahannya berdasarkan target-target yang sudah dibuat di RPS. Bahkan sampai di teaching material yang harus dijelaskan pun harusnya itu semuanya terkait. Sehingga nantinya setiap kaprodi dan sekretaris prodi itu mengajunya, kalau dosen ini tidak mengajar sampai berapa kali pertemuan, berarti capaian pembelajaran tidak terpenuhi. Itu harusnya dilakukan controlling dari sekretaris prodi dan kaprodinya. Permasalahan yang suka terjadi saat ini kan kita lihatnya dua hal, ada konteks tekstual dan kontekstual. Secara tekstual yang kita jelasin barusan, sangat tekstual. Ya, itu soal kontekstualnya. Masalah kontekstualnya sekarang ini kita balik lagi ke SDM, mau tidak mau. Iya. Kalau kita balik ke SDM akan terkait mulai dari bagaimana rekrutmen dosen yang terjadi di sini. Karena dia akan terkait dengan standar kemampuan dosen. Kalau ternyata di cara kita merekrut dosen itu tidak ada semacam tes teaching material,
nggak bisa kejamin dong dosen itu bisa ngajar atau tidak. Karena harus ada dalam satu proses wawancara dosen baru itu mau tidak mau dia harus teaching material dulu nih. Pertama dites secara keilmuan dia menguasai ilmu yang dia ajarkan atau tidak. Kemudian dia menguasai proses pembelajaran atau tidak. Kan rata-rata saat ini proses seleksi atau penerimaan dosen baru kan bisa iya bisa tidak. Secara tekstual mungkin ya aturannya harus seperti itu, tapi kontekstual tidak bisa terjadi sesuai 100% sesuai apa yang kita harapkan, karena ada banyak hal yang bisa mempengaruhi itu. Tapi yang diharapkan setiap dosen baru minimal dia selain dia masukin surat lamaran, portofolio dia dan segala macam pengalaman, harus ada wawancara dan tes teaching material, sehingga setiap orang yang menilai itu tahu kemampuan dosen ini sejauh mana nih, kemampuan dia cara mengajar, mengantisipasi permasalahan di kelas dan segala macam dia tahu. Harusnya seperti itu. Berarti itu tidak berjalan secara seharusnya. Secara kontekstual justru saat ini yang terjadi, untuk saat ini saya abaikan dulu sistem penerimaan dosen ya. Kita lihat yang sudah terjadi sudah terjadi sekarang. Saya berani ngomong gini, kalau dosen tidak punya pengalaman ngajar, dia penguasaan secara keilmuan tidak terlalu menguasai ilmunya sendiri, dia hanya berpatokan kepada PowerPoint, PPT yang diajarkan, lampu mati dia nggak bisa ngajar, itu otomatis. Pada saat lampu mati dia nggak mungkin bisa ngajar karena dia berpatokan kepada PPT yang harus dimunculin. Dan rata-rata yang kita paling takut itu PPT yang dia munculin itu dibaca ulang kembali sama dia materinya, tidak dijelaskan secara poin per poin, tapi tekstual yang sangat banyak yang hanya dibaca. Kalau itu kan bagi saya tidak perlu, karena tinggal PPT itu dikasih ke mahasiswa juga bisa baca sendiri. Kan kuncinya si dosen menyampaikan materi lewat PPT itu kan kemampuan dia menjelaskan materinya dari poin per poin, bukan paragraf per paragraf harusnya. Makanya saya berani ngomong, kalau dosen yang seperti itu mati lampu dia nggak bisa ngajar pasti. Nah, untuk Kaprodi dan Sekretaris Prodi mengetahui hal itu harus ada laporan dari mahasiswa. Laporan dari mahasiswa, karena laporan dari mahasiswa itu kan artinya bisa dia langsung menghadap Kaprodi dan Sekretaris Prodi atau kepada dosen pengampunya. Kan setiap mahasiswa punya dosen pengampu. Pembimbing antara dosen walinya itu sendiri. Tugas dosen walinya itu kan di situ justru mahasiswa mengadu segala sesuatu tentang kekurangan dia dan segala macam, proses perkuliahan, proses belajar mengajar, bahkan sampai permasalahan dia secara administrasi itu kan harusnya diketahui oleh pengampu akademik, dosen wali lah istilahnya gitu. Pembimbing akademik itu yang nantinya melakukan satu laporan ke Kaprodi atau Sekretaris Prodi, sebenarnya dievaluasi. Oh ternyata ada mahasiswa angkatan sekian tidak pernah menerima materi di mata kuliah ini. Dosennya cuma ngasih tugas tanpa ngasih materi apapun. Oh, dosen ini tidak pernah masuk, tapi absen, yang penting ngisi absen aja. Di ujung-ujungnya nilai keluar. Itu kan secara real Kaprodi dan Sekretaris Prodi tidak mungkin dong datang ke kelas ngecek satu persatu. Oh hari ini ada ini, kecuali kalau kita punya teknologi yang sangat canggih yang bisa nonton langsung ada CCTV di kelas gitu. Kalau ada CCTV di kelas, saya tinggal duduk di depan monitor, tinggal cek jadwal dosen ini di kelas ini jam segini ada materi ini, lihat CCTV ada nggak proses pengajaran atau enggak. Tapi kan saat ini nggak ada kalau di Uliku, sehingga mau tidak mau hal yang paling gampang yang saya bisa lakukan adalah laporan dari mahasiswa. Kalau mahasiswa, ya balik lagi, mahasiswa hari ini kan dia kuliah mau cari ilmu atau cari nilainya, kan itu. Mahasiswa itu mau kuliah cari ilmu atau cari nilai. Rata-rata kalau mau jujur, cari nilai bukan cari ilmu. Sehingga dosen nggak datang, yang penting nilainya bagus, beres. Dia nggak perlu lapor dong. Atau dia nggak pernah masuk, dosen itu kasih kesempatan yang penting ngumpulin tugas aja. Nilai dia bagus. Jadi
Kalau di sini saya melihat ada dua sisi mata uang. Jadi ada kesalahan yang bisa terjadi kepada dosen dan ada kesalahan yang bisa terjadi oleh mahasiswa. Ya contohnya kayak tadi, kalau mahasiswa hanya ngejar nilai, masa bodoh dia, dosen itu mau masuk atau tidak, yang penting nilainya ada, dan nilainya A atau B, dia tidak perlu ngulang atau ikut SP. Dan rata-rata itu terjadi di mahasiswa. Mahasiswa tidak pernah mau ngadu ke dosennya atau ke prodinya atau ke pembimbing akademiknya, tapi dia mengadu kepada teman-teman dia sendiri. Iya, iya. Curhat. Dia kalau istilahnya, mahasiswa kan sebenarnya punya BEM, punya iman, dan yang menjadi jalur harusnya itu. Iya. Tapi itu kan jarang dimanfaatin. Nah, Itu jarang dimanfaatin. Makanya bagi saya lebih gampang kan kalau secara kelompok, kelas per kelas mungkin nantinya jadi masalah. Orang per orang kan bisa ngomong ke dosen pengampunya, dosen pembimbingnya, pembimbing akademiknya, PA-nya, atau dia bisa datang ngobrol langsung ke kaprodi atau sekretaris prodinya, sehingga ada proses pengawasan dari prodi kepada dosen yang mengajar, entah itu materinya, sistem pengajarannya, atau apapun. Karena yang itu yang akan dinilai nantinya, karena prodi itu nantinya di akhir semester dia akan melakukan semacam penilaian kinerja akademik kepada dosen. Wajib itu setiap semester itu prodi akan menilai dosen ini poinnya berapa, pengajarannya, penelitiannya berapa, pengabdian masyarakatnya berapa. Itu yang nantinya akan masuk ke SPM sebagai penilaian. Nah, saat ini terkendala yang paling gede kita di prodi terutama, saya nggak tahu kalau di prodi. Makanya secara pribadi saya membuka ruang kepada teman-teman mahasiswa di DKP untuk, ayo kita mau duduk ngobrol di kantin mau apapun, terima curhat dari segala macam pun, itu saya membuka ruang itu biar saya tahu di kelas ada yang kurang apa sih, kemampuan dosen mengajar kurangnya di mana gitu. Udah beberapa kali dulu saya menerima saya ambil contoh di DKP aja, kebetulan karena saya kaprodi di sana gitu. Di salah satu dosen mengeluh mahasiswa setiap dikasih tugas nggak pernah ngerjain, datang telat dan segala macam di DKP ya. Dosen itu akhirnya sampai emosi, marah-marah dan segala macam. Saya ngambil solusinya ini. Pertama, harus ada istilahnya harus ada terapi kepada mahasiswa. Karena kalau itu ada pembiaran, mahasiswa akan terlena dengan hal kayak gitu. Dia menganggap, wah dosen ini cuma marah-marah doang, emosi doang, habis itu beres gitu. Karena mahasiswa kan mikirnya yang penting tugas masuk, kemudian kehadiran dia tercukupi, dia harusnya lulus dong. Padahal dia nggak lihat ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Namanya juga ujian. Ujian itu kan tes keilmuan. Mahasiswa paham nggak materi yang selama ini disampaikan? Kalau tiba-tiba mahasiswa itu tidak paham atau nilai UTS 2S-nya kecil, prodi harusnya melakukan semacam evaluasi. Dosennya yang tidak sanggup mengajar atau materinya yang kurang bagus, cara penyampaiannya yang kurang menarik, atau emang mahasiswanya yang punya masalah. Nah, saya beberapa kali diskusi sama teman-teman dosen di Fkom ini sendiri. Dulu sampai kita sepakat membuat ada semacam kelas unggulan. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang bagus nilainya dan segala macam, dia akan ditaruh di kelas unggulan tertentu. Mahasiswa yang standarnya taruhlah menengah, itu ada kelas tertentu, yang menengah ke bawah ada kelas tertentu. Kenapa? Pertama, biar ngebantu dosen. Kalau dosen yang ngajar di kelas unggulan, dia nggak perlu ngejelasin dari A sampai Z, karena mahasiswa juga unggul. Jadi dia hanya poin-poin tertentu mahasiswa bisa menguasai, tahapan untuk nilai mahasiswa dan segala macam itu tidak terlalu jomplang, karena kan selama ini kan dalam satu kelas ada mahasiswa yang paling jago nilainya A, tapi yang lain teman-temannya nilainya C. Jomplang kan? Masa dalam satu kelas si A atau si mahasiswa ini dapat A cuma satu atau dua orang, sisanya dapat C. Ada masalah apa nih? Itu kan harus dievaluasi. Nah, evaluasi yang terjadi saat ini kan rata-rata ternyata emang kapasitas mahasiswa itu ada yang emang secara otak dan ininya dia emang tinggi, sehingga kelompok ini kan kenapa enggak kita bikin satu kelas gitu, mahasiswa pintar semua satu kelas nih,
mahasiswa yang ya taruhlah yang sedang satu kelas, yang kurang satu kelas. Sengaja dibikin itu iya. Kalau dibilang tidak adil, emang tidak adil. Tapi itulah kompetisi gitu. Itulah kompetisi karena kalau tiba-tiba mahasiswa itu semua digabungin, dosen ngajarin dengan keilmuan yang taruhlah karena dia pikir rata-rata mahasiswa ini kurang, dia ngajarin dari tingkat paling bawah lagi. Mahasiswa yang pintar ini merasa bosan pasti. Karena aduh, masa yang kayak gini lagi harus diajarin gitu. Dan akhirnya jadi kendala ke mahasiswa, ke dosennya sendiri untuk penyampaian materi gitu. Yang materinya harus di tingkat 1, pada saat di tingkat 2 harus diulang lagi karena mahasiswa tidak paham. Makanya saya kemarin saya sempat mengusulin untuk diskusi sama teman-teman, kenapa nggak kita bikin yang seperti itu? Ada kelas-kelas khusus sesuai dengan standar IPK dari tiap mahasiswa. Itu menjadi jembatan mahasiswa untuk bisa bersaing. Kalau dia ingin masuk di kelas unggul, dia harus IPK-nya bagus dong. Tapi kalau mahasiswa yang ya udah yang penting dia punya nilai, ya silakan. Oke, berarti kalau begitu yang kelas unggulan tadi kan dari IPK kan bisa dilihat ininya. Berarti kan itu diasumsikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah di dosen itu, tidak ada masalah di dosen. Jadi dosen sudah mengajar dengan benar, materinya sudah baik, tinggal mahasiswanya berarti bagaimana mencerapnya. Nah itu kan asumsinya seperti itu. Nah apakah benar seperti itu gitu? Apakah di EPOM terutama karena kita sekarang EPOM, apakah semua dosen itu sudah sesuai dengan standar kompetensi? Ya makanya saya bilang tadi kalau kita bicara teks dan konteks, secara tekstual rata-rata di EPOM sudah berjalan. Secara tekstual, secara kontekstual kita harus melihat dari dua sisi. Pertama dosen dan prodinya sendiri dan mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak pernah ngasih informasi ke dosen, terutama ke prodinya, prodi nggak akan tahu. Kalau mahasiswa tidak pernah ngasih tahu, prodi nggak akan tahu. Dan prodi hanya berpatokan kepada ikhlas yang ada. Kalau di sini, selama materi itu ada di kelas, daftar hadir itu ada, nilai masuk, berarti dosen itu sudah mengajarkan yang benar. Selama kita tidak dapat informasi dari mahasiswa ya, sedangkan yang tahu proses dalam kelas itu hanya mahasiswa dan dosen, bukan prodi. Kalau secara Bapak nih, secara sebagai kaprodi dan dosen, pengalaman Bapak setelah mendengar keluhan mahasiswa segala macam itu, menurut Bapak sendiri apakah sudah mencukupi itu kompetensi dosen? Kalau saya mau ngomong kompetensi dosen di DKV terutama, hari ini saya akan berani ngomong saya udah kompeten. Nyatanya di DKV itu, di DKV hari ini kita sudah disahkan dalam tanda kutip oleh DITI untuk mengizinkan kita melakukan kelulusan, dan itu baru kemarin proses akreditasi kita lewati. Secara teori standar DITI kita udah lewati dong, secara tekstual ya, secara tekstual karena itu aturan main. Kalau di lapangan hari ini saya punya dosen fotografi yang ada mata kuliahnya, saya punya dosen komunikasi yang ada mata kuliahnya, saya punya dosen DKV itu sendiri, dan saya punya dosen secara umum desain. Bahkan saya punya dosen yang notabene komputer. Dari 5 standar dosen ini sudah mencukupi untuk FKOM dan DKV. Ya, karena DKV berada di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi mau tidak mau, saya udah punya dosen komputer. Saya udah punya dosen komunikasi, saya udah punya dosen desain, dan saya udah punya dosen desain komunikasi visual khusus, dan saya udah punya dosen untuk bobot mata kuliah fotografi. Secara ilmuwan bagi saya itu sudah cukup. Oke, terima kasih. Kalau di DKV ya. Iya, kalau di DKV. Karena Bapak dengan DKV ya. Cuma saya ingin menimbulkan satu hal lagi. Saya pesan-pesan paling kuat ke mahasiswa, tolong apapun yang terjadi di kelas itu, pertama mahasiswa kan punya ketua kelas. Tolong sampaikan ke ketua kelas untuk melaporkan itu ke prodi kalau ada sesuatu gitu. Karena ya Pak Jaksa, saya ngambil contoh pernah terjadi di DKV itu di angkatan 2017, di salah satu mata kuliah itu dosennya tidak pernah masuk. Dan apa itu? Dosennya tidak pernah masuk, dan kebetulan mahasiswa menyampaikan informasi kepada saya. Pada saat rapat ujian pertengahan semester, saya mengambil keputusan bahwa UTS tidak boleh diadakan karena dosen itu tidak pernah masuk. Tidak ada materi yang tersampaikan di situ, tidak mungkin mahasiswa harus diujiankan. Sehingga saya mengambil keputusan UTS dibatalkan,
dosen saya evaluasi untuk minta diganti dosennya, dan alhamdulillah prosesnya terlaksana. Bahkan kemarin ada beberapa mahasiswa yang lapor, saya cross check langsung ke lapangan, ternyata kesalahan terjadi di mahasiswa. Mereka lapor, wah dosen mata kuliah ini itu tidak pernah ada materi. Pada saat saya cross check, ternyata emang tidak ada materi karena itu mata kuliah praktek, dan mata kuliah praktek itu harus berjalan beberapa minggu sesudah mata kuliah teori masuk, baru praktek muncul. Ternyata mahasiswa yang salah kontrol. Makanya kalau ada laporan dari mahasiswa, prodi punya kesempatan untuk mengontrol segala sesuatu. Tapi kalau tidak ada keluhan atau laporan dari mahasiswa, prodi nggak bisa apa-apa. Karena rahasia di kelas itu hanya diketahui oleh dosen dan mahasiswa sendiri. Prodi nggak akan tahu. Mau dosen itu suruh ngomong, ya terserah kalian, hari ini kita joget di dalam kelas, prodi nggak akan tahu. Karena yang dalam kelas itu kan cuma dosen dan mahasiswanya. Untuk kayak pergantian dosen segala macam sih itu Pak, apakah itu yang berwenang itu Kaprodi atau SPM mengasih saran gitu? Ini misalkan ada laporan ternyata materi pembelajaran tidak terpenuhi, kehadiran segala macam kurang, itu apakah SPM misalkan merekomendasikan ganti dosen atau inisiatif dari Kaprodi? Kalau bahwa tadi proses pengawasan dosen yang dilakukan oleh prodi itu berjalan, maka berjalan dengan benar gitu, mahasiswa melaporkan, nanti prodi dia melakukan kontrol data yang sebenarnya apa, lalu masuk ke dalam SPM, itu benar. Tapi bahwa nanti kalau misalnya pergantian dosen itu memang ranahnya bukan ranah SPM, Ya, ranah prodi. Ranah SPM. Ya, prodi mengusulkan nanti masuk ke fakultas ya. Jadi fakultas mungkin koordinasi ya. Berarti SPM hanya memberi hasil evaluasi, tindak lanjutnya dari ini dari prodi sendiri, dan memberikan saran ketika hal ini terkait dengan proses, tidak pada individu. Bahwa proses, misalkan si dosen A prosesnya begini loh, nah itu keputusan nanti ada di prodi, ada di fakultas, dan tentunya nanti kepegawaian di universitas gitu. Nah, tadi nyambung nih, boleh ditambah mungkin ya? Ya, nggak apa-apa. Terkait ikhlas, memang bahwa apa sih yang misalkan dilakukan SPM ketika pandemi terjadi nih di Maret ya, kita Maret sudah mulai. Tiba-tiba musuh ini datang, kita semua panik gitu ya. Nah, ikhlas itu kan sesuai dengan panduan akademik. Awalnya itu ikhlas itu menjadi suplemen bahwa ada di panduan akademik ya Pak Kaprodi. Jadi minimal 2 pertemuan itu dilakukan secara daring. Untuk apa? Untuk memang mengantisipasi teknologi ke depan. Ternyata di Maret ini kita dihadapkan dengan pandemi. Kalau kami di SPM mengistilahkannya itu adalah musuh bersama kita, lembaga, baik lembaga yang isinya sivitas akademik, ada dosen, ada mahasiswa, itu dengan tiba-tiba banget, sehingga SPM waktu itu langsung coba ini bagaimana ikhlas, karena mau tidak mau ikhlas itu kan jadi semacam ruang kelas, pengganti ruang kelas yang tadinya luring menjadi daring, menjadi ruang kelas virtual dengan segala yang tadi yang Pak Kabur disampaikan. Kita nggak tahu nih kalau bahwa dosen memberikan di kelas ternyata kontennya suruh joget TikTok, prodi nggak tahu gitu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah bagaimana prosedur-prosedur sehingga pengawasan, monitoring, evaluasi terhadap ikhlas ini bisa dilakukan. Nah, dalam semester kemarin kita kan kena pandemi itu bisa dikatakan pada awal-awal semester genap ya. Ya dari Februari semester genap, tiba-tiba di awal-awal itu Maret kita kena pandemi, sehingga semua dikonsol dari tadinya luring pembelajaran menjadi daring. Nah, disitulah sambil berjalan bagaimana mekanisme monitoring dilakukan sehingga dengan diberikan kewenangan oleh lembaga bahwa SPM itu diberikan akses masuk ke semua ikhlas dosen. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi Pak Kaprodi mengontrol kinerja aktivitas ikhlas setiap dosen di setiap prodi. Ada sekitar 170-an dosen yang kita
lihat aktivitas ikhlasnya, sehingga dari data tersebut kita generate Pak datanya, sehingga ada terlihat dosen ini kosong selama beberapa pertemuan di awal-awal semester terjadi pandemik nih. Kemudian ada dosen yang memang sudah full terbiasa dengan ikhlas mungkin. Nah, termasuk akhirnya dari penjaminan mutu akademik itu, apa nih yang harus dilakukan yang menjadi indikator standar mutu, sehingga mengaplikasikanlah pengawasan secara luring tadi capaian pembelajaran, kemudian bahwa kelas ini berjalan itu kalau ada forum. Forum itu kan pengganti ruang kelas, bagaimana dosen berbicara dengan mahasiswa sebetulnya, diskusi berarti. Nah, itu semua instrumen-instrumen itu diukur sehingga ketika akhir akan menuju UTS itu evaluasi monitoring ikhlas tahap pertama di semester genap kemarin keluar, digabungkan dengan monitoring UTS, lalu dari UTS ke UAS itu juga ada monitoring lagi, hasilnya dilaporkan di Rapim, kemudian UASnya juga ada monitoring lagi. Nah, dari hasil monitoring itu akhirnya terpetakanlah data sehingga secara general bahwa ternyata tidak hanya pada dosennya, tidak hanya pada mahasiswanya, ternyata juga secara sistem perlu ada peningkatan. Karena apa? Kebetulan saya juga dari Fakultas Ilmu Komputer sudah sering bersentuhan dengan sistem. Sistem ikhlas ini kalau memang kita tidak menyebutkan, ternyata alhamdulillah yang ikhlas yang ada itu sudah powerful secara sistem sebetulnya. Artinya kan sistem itu dia bisa bagus kalau memang SDM yang menggunakannya itu baik user maupun penanggung jawab itu literasinya bagus gitu ya. Nah, dari evaluasi itu ternyata perlu juga ada peningkatan sistem ikhlasnya. Jadi juga himbauan dan saran sebetulnya dengan keras bahwa tolong kepada dosen-dosennya pun harus sudah familiar dengan ikhlas. Lakukan pengganti kegiatan belajar mengajar di kelas yang mana bisa diakomodir, misalnya dikasih itu dengan forum, dengan mengadakan pembelajaran langsung gitu ya. Sehingga nanti secara sistem juga tindak lanjut itu dilakukanlah untuk masuk ke semester ganjil di tahun ajaran 2021. Nah, kemarin kita lihat juga pengelola ikhlasnya itu, bahasa kami di SPM ngamen Pak. Jadi Pusinfo ini ngamen ke setiap fakultas untuk memberikan pelatihan tambahan untuk melevel up bagaimana dosen-dosen itu kemampuan ikhlasnya itu harus ditingkatkan. Jadi tidak hanya PPT yang disematkan, dia pula ada video dan ada video, sehingga bagaimana dosen melihat, kalau misalnya di dalam proses pembelajaran luring itu bisa melihat ini mahasiswa ngantuk apa memperhatikan atau tidak, maka di instrumen ikhlas itu misalkan diadakan forum, dosen bisa mengukur aktivitas mereka seberapa persen gitu kan. Nah, sehingga itu yang dilakukan, dan bahwa dosen-dosen yang ternyata masih belum memenuhi standar mutu pembelajaran di dalam pembelajaran daring ini, itu ya disampaikan di rapat seperti tadi dengan saran keras bahwa tolong dosennya diingatkan ke GKM dan GPM. Itu sih yang dilakukan sampai saat ini. Iya. Nah, pertanyaannya apakah sudah sempurna? Saya 100% yakin belum sempurna. Kenapa? Karena itu Pak ya, jadi proses itu mendadak dan ini harus selalu dievaluasi, tingkatkan. Gitu. Datanya lengkap di kami. Nanti memang, dan itu disampaikan langsung ke GPM dan GKN dari masing-masing prodi dan fakultas. Begitu.